Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Jalan-jalan ke Maluku, mampir sebentar ke Kalimantan. Yang tidak mengumpulkan bersama aku, dia sedang mencerai-beraikan. Senang sekali saya Katrina Utami dapat menjumpai Anda dalam Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa, Pekan Prapaskah ketiga. Hari ini saya ditemani oleh narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Bernard Rahardian. Romo Bernard, salam jumpa Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa Mbak Utami, pendengar semua, sehat-sehat saya di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Bernard untuk kesediaannya hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Bernard. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, syukur kepadamu. Kami pada hari ini masih kau perkenankan untuk melanjutkan perjuangan hidup. Jangan suka dan dukanya. Hari ini kami kembali mau sebentar mengambil waktu merenungkan sabdamu. Semoga apa yang kami dengar dan kami renungkan sama-sama berguna, terutama di masa Prapaskah ini, membantu kami menghayati pertobatan dan menjadi semakin baik di hadapan. Berkatilah perangkat-perangkat yang akan kami gunakan, berkatilah Mbak Utami dan semua staf yang membantu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tangkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suaranya, jangan bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun.
ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah karena Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya, Romo Bernard, dalam bacaan pertama ini, Romo, di awal dari bacaan kita ini sungguh sangat menarik yang dikatakan ya, Romo. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku. Nah, ini bait awal aja, ayat pertama aja udah dengarkanlah suaraku, Romo. Mm-mm. Iya, mendengarkan suaraku. Hmm. Itu kan artinya kitanya sebagai manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Mhm. Sikap yang pertama dan utama diperlukan itu mendengarkan. Hmm. Iya. Saya belakangan ini tertarik dengan satu kata, Mhm. absurd. Hmm. Absurd itu artinya nggak jelas, nggak karuan, nggak Mhm. ada hubungannya, sulit untuk dicari. Ini sebenarnya maksudnya apa, begitu ya? Kata absurd. Terkait dengan kehidupan kita, banyak hal yang nggak jelas, tidak langsung jelas, dan mungkin juga sepanjang hidup kita bertanya-tanya kenapa harus terjadi seperti ini dan itu. Kadang-kadang pilihan-pilihan kita juga, atau kita bertemu orang-orang yang kok nggak habis pikir, dia tega melakukan sesuatu yang jahat. Hmm. Ternyata absurd, tidak jelas itu dalam bahasa Latin, akar katanya surdus. Hmm. Surdus itu artinya tuli, tidak mendengarkan. Hmm. Maka, kalau tadi dikatakan dalam awal bacaan hari ini, Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku. Hmm. Pertama-tama undangan bagi kita semua, supaya hidup kita itu menjadi jelas,
menjadi terarah, Mhm. bukannya menjadi kacau balau dan tidak karuan, menjadi absurd tanpa makna, akhirnya yang diperlukan pertama-tama mendengarkan. Jadi Mhm. jelas banget sebagai orang beriman hari ini satu keutamaan penting. Sebelum kita melakukan yang lain-lain, mendengarkan. Karena kalau tidak mendengarkan, yang lain-lain itu juga pasti jalannya nggak baik. Begitu Mbak Utami. Iya, Romo, sangat menarik sekali. Jadi, yang pertama dan utama adalah kita mendengarkan suara Tuhan ya, Romo. Hmm, Iya. Tapi iya. gimana Romo kalau mendengarkan masuk kiri keluar kanan? Nah, itu masih mending karena berarti udah Hmm, lewat saluran di dalam otak hmm, keluar lagi. Itu masih hmm. mending. Tapi Oh, kalau tuli hmm. tidak Oh ya, mendengar, lebih parah tuli iya, ini ya, Romo ya. dengan segala hormat pada Hmm, teman-teman yang hmm, tunarungu, ini tidak bermaksud apa ya, hmm, merendahkan, tapi belajar dari peristiwa tunarungu, tuli tidak bisa mendengar itu, ya tidak ada suara yang masuk sama sekali. Teman-teman kita yang tunarungu itu mendengar dengan cara lain, dengan bahasa tanda, misalkan begini tepuk tangan, begitu kan? hmm, hmm, Lalu hmm, terima kasih dengan bahasa isyarat. hmm, Tetap keutamaannya adalah mendengar, entah dengan mata, entah dengan telinga. Jadi mendengarkan itu sesuatu yang penting. Kalau misalkan masuk kanan keluar kiri, ya bersyukurlah minimal masih didengarkan dan mungkin mengganggu hati begitu ya. hmm, hmm, Bahwa itu tidak diterima, yaitu pilihan pribadi, tapi hmm, kemudian minimal mereka masih bisa mendengar. Tapi hmm, kalau sudah tuli, itu hmm, seperti yang kemudian dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. hmm, Nah, udah. Kalau orang udah seperti itu, udah parah. Di sini tuh, kalau kita tidak suka sama orang, marah sama orang, biasanya kan maunya menghindar dari perjumpaan. hmm. Lihat dia dari jauh, aduh, ada dia yang tidak saya suka, saya langsung menyingkir. Langsung belok, langsung putar Iya, balik Romo. langsung putar balik. Atau kita takut dengan seseorang di depan, Hmm, atau kita, karena sadar kita punya salah, kita langsung balik badan, kabur. Itu ya. hmm, Kalau ada anak-anak yang habis buat salah, takut dikejar sama guru atau orang tuanya, biasanya gitu. Lihat dari jauh langsung lari kembali ke belakang, kabur. Nah, jadi dengan kata lain, tuli di sini juga berarti bergerak secara aktif menjauh dari Tuhan. hmm, Kalau misalkan kita nggak tahu kehendak Tuhan apa, lalu kita berbuat sesuatu yang keliru, ya itu karena kita nggak ngerti gitu ya. hmm, Ignorance, belum tahu. Mungkin kalau kita tahu, kita tidak akan melakukan. Tapi yang disampaikan dalam bacaan pertama ini kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya jelas-jelas Tuhan minta jangan kita buat. Tapi justru kita berbalik, memberikan punggung kita dan bukan wajah kita. Tidak mau terima sama sekali. hmm, Sama seperti orang-orang yang kalau kita lompat agak jauh, ketika mau membunuh Stefanus, orang-orang yang mau merajam dia itu menutup telinganya, hmm, berteriak keras-keras sambil menerjang dia. Seperti itu. Pokoknya nggak mau dengar, bodoh amat, serang. Jadi tulinya itu di situ. Secara aktif tidak mau mendengarkan. Menolak mentah-mentah. Memberikan punggung dan bukan wajah. Artinya tidak mau menerima Tuhan itu datang pada kita, kita ngobrol, bicara, dialog, diskusi dengan dia. Berpaling dari Tuhan. Itu tuli secara iman. Kita iya, tahu bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita buat, tapi toh tetap ya bodoh amat. Pokoknya saya mau buat, saya buat. Begitu. Gitu ya. Mbak Utami. Ada Ada tambahan? tips-tips atau apa ya Romo? Masukan gak nih Romo supaya Hmm? orang tuh nggak seperti ini gitu loh Romo. Mungkin ini Iya, karena kebiasaan itu Romo. Kebiasaan tidak betul. mendengarkan, jadi terbawa terus terus dan menerus, jadi terbiasa Romo. Mm-mm. Ada satu sebenarnya tradisi Mm-mm, hidup para biarawan, biarawati, para mm-mm, religius, itu ya. Saya rasa perlu, saya juga yakin dalam
edisi-edisi ORK yang lain banyak Hmm. Romo mengatakan ini. Ada satu sarana yang bagus, tiap-tiap Hmm. hari bisa kita buat. Hmm. Selain doa pribadi, kan kalau biasa kita doa pribadi itu kan banyak kita ngomongnya ya, mohon, mohon, mohon gitu ya. Kita perlu latihan, sekali lagi latihan penting untuk memeriksa batin. Hmm. Nah, dalam pemeriksaan batin itu kita ngapain? Pertama kita hening, kita Hmm. mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan suara Tuhan. Caranya gimana? Kita review kembali pengalaman-pengalaman kita sehari itu. Hmm. Kita selidiki lagi apa yang terjadi, pengalamannya seperti apa. Saya ketika mengalami satu pengalaman itu ada dorongan batin apa dalam diri saya, perasaan saya seperti apa. Itu kan tidak lain dan tidak bukan cara mendengarkan secara aktif juga. Kita Hmm. mencari, menemukan dari pengalaman yang sudah ada. Hmm. Lalu juga pada akhirnya semua itu kita lihat, nih dari pengalaman ini saya bisa belajar apa. Itu dulu latihannya, belajar tiap-tiap hari entah sebelum tidur malam atau tengah hari, sebelum makan siang, habis doa Angelus, di waktu-waktu istirahat entah di kantor, di sekolah. Separuh hari ini saya udah buat apa ya? Ada yang baik nggak ya? Ada ada salah nggak saya? Kalau misalkan ada salah, kenapa saya buat salah? Kayak begitu. Berani tanya pada diri sendiri, mengevaluasi diri, introspeksi diri, supaya Hmm. bisa melanjutkan hidup perjalanan di separuh hari atau hari berikutnya dengan lebih baik. Saya rasa itu cara kita membersihkan telinga kita juga dari kotoran-kotoran yang mungkin membuat kita agak budek dengan suara Tuhan gitu ya. Itu, gitu Mbak Utami. Tips saya satu itu dulu deh. Kita belajar untuk memeriksa batin, terutama ngecek diri sendiri, perasaanku Hmm. apa, saya bisa belajar apa dari pengalaman sehari-hari. Karena Tuhan juga kan bicara lewat pengalaman dan orang-orang di sekitar kita. Begitu, Hmm. Mbak. Iya, ternyata sangat sederhana ya caranya ya Romo. Tapi eh, agak sulit dilakukan mungkin Romo. Betul, Perlu iya. perlu latihan setiap hari nih Romo, karena biasanya Mm-mm. kita itu eh, terkadang tuh lebih asiknya itu berdoa itu selalu meminta Romo. Iya, betul. Apalagi sekarang Hmm. untuk bisa memeriksa batin, untuk Hmm. bisa belajar mendengarkan itu kan Hmm. kadang butuh sabar ya. Hmm. Sementara kita zaman sekarang ini gampang sekali jadi nggak sabar, hilang kesabaran. Apa yang tidak kita suka gampang kita scroll, kita swipe gitu ya. Misalkan kita pakai gadget kita, Hmm. lihat konten-konten yang tidak kita suka bisa kita skip. Hmm. Nggak sabar lihat, dicermati baik-baik, begitu kan? Padahal kalau kalau memang mau sungguh-sungguh belajar memeriksa batin, ya belajar teliti, belajar sabar. Kalau misalkan kita nunggu ojek online agak Hmm. lama aja kan langsung bisa kita cancel, ya kan? Padahal ya kadangkala memang butuh waktu untuk datang ke tempat kita. Hmm. Perkaranya lain kalau kita buru-buru ya. Tapi kan ya ada orang-orang yang aduh udah nunggunya cuma 1 2 menit tapi langsung langsung cancel, cancel, cancel gitu. Jadi belajar sabar itu juga menjadi langkah awal supaya bisa masuk meneliti diri. Karena nanti kan kita lihat, wah ternyata kita buat banyak salah juga. Dan kalau kita nggak sabar dengan diri kita sendiri, bisa stres sendiri. Hmm. Nggak bisa menerima kesalahan sendiri, sulit mengampuni diri sendiri. Udah deh, penyakitnya tambah banyak. Begitu, Iya, Mbak. ya Romo benar. Romo ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi yang pertama ini. Sesi yang pertama ini, di Mazmur Tanggapan, tadi Mhm. kan referennya juga sudah jelas. Mhm. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Gitu ya. Di ayat yang terakhir tadi juga disampaikan, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba.
seperti waktu berada di masa di padang gurun. Konteksnya adalah Masa dan Meribah itu ketika mereka kehausan, mereka kelaparan. Umat Israel maksud saya. Nah, di sana itu mereka mempertanyakan Tuhan, Tuhan mana ini? Katanya mau membebaskan kamu, tapi kok malah dibuat sengsara. Konteksnya itu. Bertegar hati di situ, karena pada akhirnya mereka dapat makan, dapat minum, tapi toh Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga ada juga malapetaka terjadi di sana. Maka pesannya adalah, kalau dengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Karena Tuhan pasti memperhatikan, hanya saja mungkin caranya tidak cocok dengan kita. Adalah bagian kita untuk pelan-pelan menangkap dengan peka, kira-kira Tuhan itu mau ngomong apa atau melakukan apa pada saya. Karena kalau kita bertegar hati dengan keinginan kita saja, ujung-ujung kita pun mungkin berhasil tapi nggak optimal, atau justru lebih sering kita melenceng sana melenceng sini. Dari saya itu dulu, Mbak Utami. Ya, terima kasih Romo Bernard untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Semoga kami semua yang mendengarkan di sesi yang pertama ini belajar banyak Romo supaya tidak bertegar hati dan mendengarkan suara Tuhan. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan kami, Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Bernard Rahadian dan saya, Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 0881-251-33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, di sesi yang kedua ini Romo dari Injil Lukas, ini Yesus mengusir suatu setan yang membisukan. Nah ini bagaimana nih tanggapan Romo? Saya cerita dulu, Mbak ya. Ini bukan cerita tentang saya mengusir setan sih, tapi saya pernah lihat begitu ya. Ada orang yang kemudian katanya kemasukan. Mungkin ya, bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak kelihatan dan punya daya-daya yang juga bisa masuk dalam diri kita, iya. Ini pengalaman ketika saya frater, saya tugas di rumah retret Civita di Ciputat, ya. Itu rumah retret milik Keuskupan Agung Jakarta di ujung, udah ke arah dekat Parung Bogor sana. Nah, di sana itu tempatnya luas, ada danaunya cukup besar, dan pohon-pohonnya banyak. Ada satu pohon beringin, besar sekali. Nah, biasa kan kalau orang udah dengar kata beringin itu, wah ini nih rumahnya roh-roh gitu ya. Menurut orang-orang sekitar juga, katanya di sana itu sarangnya. Dan suatu malam, karena di dekat pohon itu ada amphitheater kayak stadion begitu, kami tim retret itu membantu sesi malam di sana, api unggun, doa bersama. Tiba-tiba ada ibu-ibu tergelepar gitu ya di dekat api unggun, lalu kejet-kejet, itu bahasa Indonesianya apa ya, kejang-kejang begitu sambil teriak-teriak, mengigau. Kaget dong Romo, kaget dong. Saya frater juga nggak bisa buat apa-apa, itu ya saya diem aja, waduh ini kenapa ini. Lalu akhirnya Romo kami datang, ini kebetulan seorang ibu-ibu itu ditepuk-tepuk, bu, bu, bangun bu. Kalau ibu mau sembuh bukan gini caranya. Karena ternyata ada kerinduan hatinya, dia tertekan sekali karena punya penyakit. Sehingga tergelepar kejut-kejut begitu, bicara nggak jelas. Akhirnya dibawa keluar dari daerah itu, dikasih teh manis hangat,
terus sembuh, gitu ya. Jadi obatnya teh manis hangat. Di lain kesempatan di rumah retret yang sama, ini Mm-mm. bukan berarti Civita itu angker dan banyak penunggunya, enggak ya. Justru di sana itu tempatnya indah sekali. Saking indahnya kadang-kadang orang terkagum-kagum sampai kemasukan. Ya, ada satu orang eh, yang lucu adalah begini. Dia kemudian pingsan. Kami pegangin berempat gitu ya, cowok-cowok. Ini mbak-mbak, seorang mbak-mbak nggak kuat juga. Akhirnya dibawa ke kamar, kita doain, ada suster-suster juga. Akhirnya obatnya sama, Teh manis. teh manis panas. Cuma sekarang dosisnya ditambah, tambah minyak kayu putih, gitu ya. Habis itu seger lagi, sadar lagi. Lalu deh, aku kenapa, ada di mana, begitu ya. Nah, dari cerita itu, mari kita lihat bahwa tidak semua peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan kehilangan kesadaran Mm. itu jangan cepat-cepat terus kita salahkan pada roh-roh halus yang mungkin juga nggak punya salah gitu loh. Ya udah mereka memang tinggal di sana, tidak terganggu juga. Ini pas kebetulan pikiran kita kosong atau begitu tertekan pengen lari dari kehidupan ini sehingga akhirnya kita lepas kendali. Maka poin pertama dari Injil yang bisa kita pelajari, kita itu kerap kali bisa menjadi bisu. Mm. Seperti yang tadi dikatakan, menjadi bisu tidak berdaya apa-apa. Mau mengungkapkan isi hati kita itu nggak bisa. Dan akhirnya lepas kendali. Lepas kendali, macam-macam hal bisa terjadi, termasuk juga akhirnya kita dikuasai dengan kuasa-kuasa yang mungkin tidak seharusnya ada pada kita. Mm. Maka kalau tadi menyambung latihan pemeriksaan batin di Mm. sesi pertama, satu hal yang juga menjadi buah dari latihan itu adalah kita bisa mengendalikan diri, selalu sadar bahwa kita perlu melihat segala sesuatu secara seimbang, plus dan Mm. minus. Nah, bedanya di mana dengan gerakan-gerakan meditasi mindfulness, mindfulness yang sekarang lagi ngetren di mana-mana, mindful, Lagi viral, mindful, Romo. lagi viral kan ya. Mm. Bedanya adalah kalau mindfulness itu bicara di tataran mental, Mhm. manusia, Mhm. emosi, kita punya iman. Maka Mm. kita perlu bawa itu lebih dalam. Dan yang namanya iman pertama-tama adalah penyerahan diri pada Tuhan. Kita Mm. libatkan dia hadir dalam hidup kita. Maka mindfulness ala Katolik, meditasi Katolik, itu bukan sekedar kita mindful, kita sadar ini dan itu, tapi tadi, seperti yang sudah kita renungkan sama-sama, Tuhan mau ngomong apa sama kita. Jangan sampai tuli. Kalau tadi bacaan pertama bicara soal tuli, Mhm. bacaan Injil ada kata bisu. Mm. Maka ini dua hal yang terkait. Ketika kita menjadi tuli, kita kemudian bisu. Ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, hidup kita menjadi tidak bermakna, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi sulit sekali melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya dalam Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 5, bukan, 15 atau 5 ya, yang soal pokok anggur itu, 15 ayat 5 kalau nggak salah, di sana dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mm. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, penting sekali melibatkan Tuhan. Belajar mendengarkan dia, berpaut pada dia. Itulah sebabnya juga di sini Yesus dengan keras menentang orang-orang yang kemudian mencemooh dia, Mhm. mencobai dia, mengatakan ini dengan kuasa Beelzebul. Karena tidak lain dan tidak bukan orang-orang ini tidak melihat bahwa Tuhan Yesus itu datang membawa sesuatu yang baik. Dia berbuat baik tetap dianggap ini kuasa roh jahat. Mungkin dalam arti tertentu mereka waspada ya, wah ini jangan-jangan nabi palsu nih, ini sihir nih, ini nggak Mm. baik. Mm. Tapi itu kan semua dilihat dari buahnya. Buahnya orang-orang menjadi sembuh, orang hidup bahagia, menjadi lebih baik dekat dengan Tuhan. Itu yang tidak mereka lihat. Jadi
Jangan sampai sudah tuli, jadi bisu, tambah lagi ini buta nanti karena tidak melihat karya Mhm. Allah. Maka di sini Yesus juga akhirnya mengecam, siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Karya-karya Tuhan yang baik dilihat dari buahnya, kalau kemudian ditanggapi secara serampangan dan tidak baik, itu mencerai-beraikan. Artinya apa? Ujung-ujungnya kita diminta bersatu, sama-sama menuju pada Tuhan. Terkait dengan persatuan ini saya mau komentar sedikit, Mbak. Masih ada Mhm. waktu kan ya? Ya, Nah, Romo. oke. Di sini Yesus menggunakan perumpamaan soal persatuan dalam sebuah kerajaan, Mhm. berjaga-jaga, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di rumah, entah di gereja, entah di tempat kerja, Mhm. yang namanya hidup rukun itu kan sesuatu yang perlu diperjuangkan terus-menerus. Hidup rukun, damai, itulah saling mempersatukan. Gimana caranya? Belajar mendengarkan, sedikit bicara, bicara seperlunya, apa yang baik yang disampaikan. Kalau tidak, yang terjadi adalah kekacauan dan terpecah-pecah serta pasti runtuh. Mhm. Maka pesan praktisnya kembali lagi kita diingatkan hari ini yang namanya kesatuan, persatuan, termasuk dalam hidup menggereja penting. Kenapa? Karena tanpa itu, ya gereja kita berantakan. Mhm. Kalau semuanya mau ngatur ini itu, merasa benar sendiri. Apalagi kalau maaf-maaf aja ada banyak pelayan-pelayan di gereja yang kemudian mentang-mentang dirinya seolah-olah punya jabatan gitu ya di gereja. Entah jadi apa, liturgi mungkin, atau prodiakon, jadi katekis, jadi misdinar begitu ya, jadi lektor, jadi seksi ini, seksi itu. Dan lama lagi, terus nggak mau mendengarkan masukan orang, tidak mau melihat kebutuhan realnya apa, berjalan ya udah ini biasanya kayak begini, begini, begini. Itu biasanya justru akan membuat kehidupan di paroki, di lingkungan, ketua Mhm. lingkungan, ketua wilayah, jadi nggak enak, Mhm. nggak segar, dan ya nggak heran akhirnya kehidupan komunitas gereja kita melempem karena tuli, tidak Mhm. mendengarkan, ujungnya bisu, nggak berbuat apa-apa, nggak ada makna, ya udah selesai. Maka Karena pesan mungkin merasa pertama, lebih 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 apa ya, dirinya pengalaman, lebih hebat mungkin, Romo. iya, kok gitu ujung-ujungnya sombong dong ya. Nah, Mhm. itu kerasukan BL10 itu yang kayak gitu-gitu ya kan, sombong. Ya, itu Mbak Ya, dari Romo. saya. Ya, ya Romo, menarik sekali ya Romo. Kata mendengarkan ini, walaupun cuma satu kata, tapi itu sangat-sangat bermakna dalam hidup kita, bahkan dalam hidup menggereja ya Romo. Hmm, Iya, Romo, iya. eh, kita sudah ada di penghujung acara. Mm-mm. Ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk sahabat Oke, Puasa Rohani Katolik? baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada dalam keadaan apapun, Mhm. ini kita diingatkan kembali hal yang sebenarnya sudah biasa, hal yang biasa banget. Kita diundang kembali untuk mendengarkan Tuhan. Karena hal semacam ini kalau nggak diingetin terus-menerus, ya jadi biasa-biasa. Dan kalau udah jadi kebiasaan, lalu tidak kita perhatikan lagi, biasanya akan kendor, turun, lama-lama jadi kualitasnya berkurang. Bersyukurlah apabila kita tiap-tiap hari punya kesempatan untuk memeriksa batin. Dengan cara itu kita mengasah rohani kita terus-menerus peka dengan suara Tuhan. Bila masih kesulitan, mohonlah pada Tuhan. Tuhan, saya kesulitan untuk cari waktu, tapi saya juga pengen belajar mendengarkan suara. Bukakanlah jalan. Sambil kita cari, ya paling 1-2 menit gitu ya. Entah sambil macet, sambil nunggu lampu merah, hening sebentar, kita nikmati ketenangan itu, apa yang bisa kita peroleh. Kalau di jalan ya tetap fokus nyetir gitu ya, jangan sampai kemudian bengong, galau gitu. Cari waktu yang aman dan baik. Dan kita perlu sadar juga, kita tidak ada yang kebal dari gangguan-gangguan kuasa-kuasa gelap.
Kalau kita dikuasai oleh kuasa-kuasa yang jahat, roh-roh jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita lama-lama akan menjadi bisu, setelah tuli, bisu. Nah, jangan-jangan nanti kemudian menjadi buta dan lumpuh sepenuhnya. Maka untuk Amin. itu, bersatu dengan Tuhan, menjaga sens kita, Tuhan itu selalu hadir bersama dengan saya tiap-tiap kesempatan penting. Maka itu, jangan segan-segan untuk berdoa dalam setiap-setiap kesempatan, entah sebelum berangkat sekolah, berangkat kerja, kuliah, pulang, sebelum tidur, sebelum makan. Doa singkat-singkat saja, tapi itu latihan juga untuk kita selalu mengarahkan hati kita pada Tuhan. Jangan menjadi sombong, merasa tidak butuh Tuhan, karena justru itu yang dikecam oleh Nabi Yeremia ketika dia mengatakan memberikan punggung dan bukan muka pada Tuhan. Dari saya itu dulu Mbak Utami, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo Bernard. Banyak sekali Romo yang didapatkan hari ini. Semoga kami semua sahabat Oasa Rohani Katolik yang mendengarkan bisa belajar dari Romo untuk semakin mendengarkan suara Tuhan. Baiklah, Amin. sahabat ya Romo. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Bernard. Silakan Romo. Marilah kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami mendapat sedikit kesempatan sebentar merenungkan sabdamu. Semoga di waktu yang baik ini Kau membentuk hati kami, semakin peka akan suara-Mu. Bersihkanlah telinga hati kami, sehingga kami dapat mendengar Engkau dengan jelas. Dan semoga hati kami tidak menjadi keras, sehingga kami menolak Engkau. Semoga mulut kami tidak menjadi bisu, karena akhirnya kami boleh menemukan alasan untuk bersyukur dan bergembira hari ini. Kami persembahkan ya Bapa kepadamu tantangan-tantangan hidup kami, suka dan duka yang kami jalani hari ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Sang Kasih kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bernard dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Akhir kata kami berdua, Romo Bernard Rahadian dan saya Katrina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.